pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now, dan saat ini saya sedang berada di Martabak Sultan bersama ownernya langsung, seorang pengusaha muda yang sukses, Gary Yusuf. Langsung kita sapa. Swastiastu, Gary. Ya. Punapi Gatra, apa kabar? Baik Kak, baik. Iya. Aduh, tempatnya asik ya di Iya. di daerah Gatot Subroto Barat. Iya. Di Denpasar. Ah. Iya, Martabak Sultan, martabak dan terang bulan Sultan. Nah, Gary, sebetulnya sejak kapan sih Gary mulai bisnis martabak dan terang bulan ini? Kalau saya sih mulai bisnis tuh sebenarnya pas pandemi Kak. Kalau untuk martabak aja. Tapi sebelum bisnis martabak, ya itu sebenarnya dari SMP sih Kak. Wow, dari SMP? Iya. Kenapa begitu? Dari SMP sudah mulai ada jiwa-jiwa bisnis atau memang keluarga bisnis makanan kuliner? Sebenarnya sih itu dari keluarga juga sih Kak. Karena ibu kan juga jualan-jualan kue, nitip-nitip kue. Bapak kan juga pedagang gitu kan. Jadi mungkin sifat saya juga ikut keturun dari situ Iya, gitu. iya. Gitu. Jadi ikut di hobi di kulineran Iya. juga, terus hobi memasak juga jadinya Iya, ya. iya. Nah, akhirnya di saat pandemi Gary memutuskan untuk membuat usaha sendiri. Kenapa memilih martabak terang bulan ini sih? Sebenarnya martabak terang bulan tuh trennya nggak pernah mati sih Kak. Gitu loh. Berbeda sama makanan-makanan yang lainnya itu kan kadang trennya itu kan hanya sesaat ya Kak. Tapi kan martabak terang bulan dari dulu sampai sekarang itu kan tetap hidup gitu loh. Mungkin itu adalah perspektif bisnis yang bagus buat saya gitu. Kedepannya juga bakal bagus gitu loh Kak. Jadi makanan sudah menjadi makanan umum ya, untuk cemilan, untuk kudapan tuh rasanya dessertnya orang Indonesia itu kayaknya kalau belum makan terang bulan tuh rasanya nggak antep gitu, apalagi sore-sore gitu. Nah, di sini kan tempatnya seperti kafe-kafe kecil untuk anak-anak muda gitu. Biasanya yang di sini yang disediakan apa sih, Gary? Kalau yang di sini kita tetap jualan martabak dan terang bulan sih Kak. Cuman modelnya aja yang seperti kafe. Jadi kalau misalnya mau makan di sini atau nggak mau makan sambil minum di sini itu juga bisa. Bisa gitu. kue ya, dibawa pulang ya, gitu. Biasanya orang kan terang bulan tuh biasanya bukan terang bulan apa, ini terang bulan Sultan. Nah, namanya kenapa memilih nama terang bulan martabak Sultan? Percaya nggak percaya ya Kak ya. Saya ini sebenarnya dari garis keturunan Kesultanan Yogyakarta. Dari ayah, ibu atau? Dari ayah. Dari ayah. Gitu. Makanya saya menamai martabak ini ya martabak Sultan. Gitu. Untuk menghormati leluhur saya juga. Gitu. Berarti makanya diberi nama martabak Sultan. Berarti sudah berapa tahun nih Gary sudah menekuni dunia kuliner, bisnis kuliner seperti ini? Kalau bisnis kuliner ini saya baru 3 tahun. 3 tahun ya, pokoknya dari pandemi berarti dari pandemi. 2020 lah ya. 2020. Nah, awal pandemi itu bukannya susah menjualnya atau mungkin karena orang jarang datang ke tempat, ke kafe atau keluar. Apakah lebih banyak online atau gimana waktu itu penjualannya? Justru saya itu peluang bagus itu di saat pandemi. Oh, justru di saat pandemi peluang bagus peluangnya luar biasa. Luar biasa sangat. Gimana cerita awalnya itu? Soalnya kan kadang dulu kan banyak ya pedagang-pedagang martabak yang jualan pakai gerobak. Dan di saat pandemi kan mereka jadi nggak bisa jualan di luar gitu kan. Tapi saya memanfaatkan momen itu gitu loh. Jadi saya memasukkan jual martabak saya nggak lewat offline, berbeda sama martabak. Kan martabak kan kadang lewat offline, maksudnya di pinggir jalan. Tapi saya mainnya online. Online langsung? Itu, online langsung. Jadi kan pelanggan itu kan nggak bisa keluar gitu. Kalau nggak bisa keluar gimana dia mau beli makanan? Kan terpaksa harus beli online. Iya. Itulah jadinya kan. Gebrakan itulah tiba-tiba membuat martabak Sultan itu jadi lebih ini ya di saat pandemi ya. Iya, makanya saya bilang peluang bisnis saat pandemi itu saya lebih bagus karena saya mainnya online. Online ya. Gitu. Nah, ini kan saat itu masih
sekolah atau apa saat mulai Gary itu mulai suka bantu-bantu orang tua atau apa? Kan dari Oh. SMP ya tadi Oh bilang. iya, Nah, itu memang kursus sendiri, ah, kursus untuk membuat martabak ini karena sudah hobi dari SMP kan, dan membuat apa namanya kue-kue gitu kan. Kue-kue. Nah, kalau membuat martabak ini apakah kursus apa otodidak? Kalau saya belajar buat martabak sih otodidak, Kak. Ya, Otodidak. jadi semuanya saya belajar ya dari YouTube semua. Dan kebetulan ibu saya kan pedagang kue, jual-jualan kue. Jadi saya bisa gabungin resep dari YouTube sama resep dari ibu saya gitu. Jadi belajarnya pas pandemi itu ya? Iya, jadi belajarnya pas pandemi gitu. Luar biasa ya. Jadi Ya. saat pandemi membawa berkah juga Membawa buat berkah. akhirnya sampai sekarang pun ada berapa cabang nih sekarang? Kalau sekarang sih kita sudah 5 cabang, Kak. Cuman bentar lagi kita bakal launching cabang ke-6 di Jalan Nangka. Di Jalan Nangka Utara. Jalan Nangka Sedangkan Utara. sekarang masih 5 ya. Di Masih mana 5. aja tuh? Satu di sini. Di sini di Jimbaran, habis itu di Batu Bulan, di Renon, di Imam Bonjol. Oh, berarti udah banyak ya. Dan itu Banyak. outlet-outlet gitu ya? Itu outlet-outlet, Kak. Oh iya, jadi lebih apa ya, memudahkan orang kalau mau take away gitu ya. Iya. Take away jadi tinggal nyamperin di daerah yang dekat di daerah Jimbaran ada. Iya, Terus di seputaran Denpasar pun ada. iya. Oke, dan habis ini di Jalan Nangka. Di Jalan Nangka bentar lagi. Jiwa anak pengusaha muda yang jiwa bisnisnya begitu menggelora. Baik pemirsa, nanti kita masih akan membahas tentang bagaimana sih geliat si Gary ini dalam menekuni dunia kuliner. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih di mana ya, di Martabak Sultan, Martabak Terang Bulan Sultan bersama ownernya langsung Gary, Sultan Gary. Jadi Sultan beneran ya, Ya, kata-kata amin, kan amin. adalah doa, Ya. nama kan juga adalah doa. Ya, amin. Gitu. Nah, Gary, kalau orang bisnis itu pasti kan ada tantangan, Ya. kemudian di samping keuntungan juga ada suka dukanya. Ya, Nah, aku nanya tantangannya apa aja sih? kalau untuk tantangan tuh sih banyak sih, Kak. Hmm. Banyak sekali. Nggak bisa, kalau bisa disebutin dari 1 sampai 1000 ada banyak gitu loh, Kak. Jadi di awal-awal pasti ada Iya. ada kendala, ada Iya, tantangan ya. Seperti tantangan apa banyak. itu? Jadi ada tantangan di karyawan gitu. Kadang tes di sini beda sama tes yang di cabang-cabang lain. Gitu Oh, bisa kan. begitu ya? Ya, banyak komplainan di mana-mana gitu. Terus ada tantangan penjualan juga menurun, Omset penjualan menurun. Terus bingung juga nggak bisa gaji karyawan atau nggak bisa lunasin utang gitu. Banyak sih gitu loh. itu kendala ya. Iya, kendalanya. cuma itu dah kita kan ya dari situlah kita grow gitu loh. Maksudnya kalau nggak kuat mentalnya, kalau nggak kuat jiwanya, kita ya jadi stres gitu, jadi gila gitu, Betul. gitu loh. Makanya ya kita harus apa namanya, harus bisa buat nguatin diri juga. Iya, gitu. mental terutama mental, ya. Mental tuh penting, Kak. Penting Gitu. ya. Walaupun terjadi apapun, pokoknya Iya. tetap semangat. Tetap semangat. Iya, Gitu loh. Nah, pasti selain ada tantangan, ada itu kan sudah termasuk suka dukanya Ya, ya, suka Gary. dukanya. Kalau ngomongin masalah keuntungan pasti ada untungnya. Kalau nggak mungkin akan bertahan ya. Pasti Ya. adalah sekali waktu ada untung, sekali waktu Ya. ada rugi gitu. Ya. Jadi biasanya omset, kita ngomongin omset sampai berapa sih omsetnya? Aku kepo nih omsetnya kok. Kesannya luar biasa gitu loh Martabak Sultan. Kalau untuk omset lumayan, Kak. Ya lumayan. Hasilnya lumayan. Hasilnya ya. lumayan. Iya, jadi ada suka duka, ada keuntungan Ya. gitu ya. Jadi mungkin dukanya ini ditutupi oleh keuntungan itu. Ya. Suatu ketika keuntungan bisa lebih Ya. up lagi. Ah. Iya. Nah, Gitu. jadi cara Gary menghadapi tantangan itu gimana sih selain memang harus memiliki mental baja nih sebagai pengusaha muda nih? Kalau cara menghadapi tantangan itu kan namanya bukan menghadapi lah istilahnya. Iya. Ya. Yang ada kita belajar. Wow. Nggak ada kata sukses itu tanpa kegagalan. Gitu. Betul. Dan nggak ada kata gagal tapi belajar.
betul betul. Gitu loh. Apapun pasti ada kegagalan ya. Kita ya semua pasti ada kegagalan. Iya iya. Stres, maksudnya semua hal lah pasti ada kegagalan dari situ gitu loh. Yang penting gitu aja, kita mau belajar. Semangat mau belajar. Ya. Sembari belajar, jam terbang juga, Jam terbang bagaimana cara mengelola, bagaimana manajemennya juga Ya, dari situ gitu. kan Dari belajar. situ banyak belajar. Karena masih Gitu. hitungan berapa tahun sih, 3 tahun ya, masih istilahnya masih mulai merintis ya. Iya. Semoga semakin bertambahnya tahun-tahun semakin bisa menggurita Iya. banyak cabang gitu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomongin masalah varian rasanya, varian rasa untuk martabak sultannya apa aja sih? Martabak dan terang bulan sultan? Kalau varian rasa sih kita ada banyak sih Kak. Kita kekinian semua gitu loh. Jadi kita ada martabak mozzarella. Martabak mozzarella itu kayak pizza gitu martabaknya gitu. Terus kita ada martabak red velvet. Oh, Gitu, kekinian red velvet. banget ya. Iya, kekinian banget. Anak-anak muda banget lah gitu. Iya, iya, iya. Selera anak-anak muda pokoknya Ya. ya. Jadi nggak hanya biasanya kan cuman coklat keju, Ya. coklat wijen, tapi ada yang Ya. apa red velvet yang seperti itu. Dan menu andalan kita juga ada martabak tipis kering Kak. Martabak Tipis kering itu maksudnya itu andalannya itu. Andalan banget. Itu bentuknya kayak crepes. Oh, gitu. Itu kadang iya, iya. orang dagang-dagang martabak itu jarang jual. Iya, jadi Tapi itu paling laris di kita. justru itu Justru paling itu paling laris. laris. Itu anak-anak muda pasti doyan banget karena Iya. crispy gitu ya. Crispy, Iya. iya. Biasanya kalau di sini ya, kita ngomongin yang di kafe ini ya, Ah. hanya menjual martabak terang bulan aja atau selain martabak ada menu lain? Selain martabak kalau di sini sih ada menu lain juga Kak. Jadi kita juga jualan risoles gitu, kebab. Kebab gitu. juga? Kebab juga. Rice ball. Iya, gitu, iya. Rice ball juga. Berarti memang lengkap ya. Dan Iya. itu namanya sultan juga, kebab sultan? Enggak? Iya, Oh, bisa bilang iya. ya karena di tepatnya juga di kafe ini ya, Iya. di martabak terang bulan sultan. Jadi siapa sih selama ini yang mensupport Gary bisa sampai apa ya mental untuk menjadi pengusaha itu kan nggak gampang gitu loh. Iya. Siapa sebetulnya di belakang Gary yang banyak Yang paling mensupport itu ibu saya. ibu ya? Ibu saya. Ibu, bapak, keluarga, semua mensupport. Iya ya. Gitu. Bahkan pasangan juga. Oh iya. Ya, Pasangan maksudnya pasangan pacar atau sudah ada istri? ya pacar. Oh, pacar. Yalah, berarti Gary masih ABG loh. Makanya kaget saya pasangan apa? Pasangan muda. Oke, berarti dari pacar juga Ya. support ya. Dari keluarga terutama ibu. Ibu paling mensupport. Ya, pokoknya I love you, mom. Wah, itu apa perhatian kasih seorang ibu support dalam apa ya seorang anak yang ingin mewujudkan cita-citanya sangat luar biasa. Iya, sangat luar Jadi di biasa. situ semangat kita ada gitu ya. ya, Luar biasa banget. Semoga kedepannya amin. terus menjadi up untuk martabak dan Amin. terang bulan sultan. Baik pemirsa, nanti di segmen ketiga kami masih akan bincang-bincang tentang usaha bisnis kuliner dari Gary. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, waduh saya masih ngobrol-ngobrol nih bersama Gary. Rasanya seru banget nih ngobrol bersama anak muda yang luar biasa yang sudah mulai bangkit apa ya jiwa sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha muda. Ya, ya. Gary ini Ah. kan sudah masuk seorang entrepreneur, seorang mulai Ya, terjun ke dunia pengusaha begitu Ya. kan, usaha sendiri. Jadi apa ada tips-tips atau pesan-pesan lah kepada anak-anak muda di luar sana Ya. yang ingin mulai terjun menjadi usahawan, Oke. menjadi pengusaha seperti Gary? Oke, ada. Yang pertama, kalau tips dari saya itu pertama jangan cengeng. Itu jangan cengeng. Karena kan pasti kita kalau merintis usaha itu kan banyak menghadapi kegagalan. Ya. Jadi kalau misalnya kita mental kita nggak kuat, kita cengeng aja gitu, maksudnya nggak mau belajar gitu, nggak mau maju,
ya udah bakal ke-stuck di situasi itu-situ aja gitu loh. Terus yang kedua, jangan banyak alasan. Kalau mau mulai bisnis jangan banyak alasan. Karena kalau kita memulai bisnis pasti ada aja alasan, nggak ada modal gitu loh, nggak ada besok aja deh gitu loh, atau nggak ada yang nggak bisa, nggak gini, jangan gitu gitu loh. Jadi ya kalau memulai bisnis ya langsung aja gini, Berani berani pokoknya, berani mencoba ya. berani mencoba gitu, nggak ada modal nggak apa-apa, yang penting ada modal nekat. Ada kemauan, ada usaha gitu. Ada kemauan, ya. ada usaha. Berarti memang itu ya tipsnya. Terus- Tidak ada alasan apapun. Ya, gitu. Terus yang ketiga, ini juga tips yang paling penting. Jadi biar kalian itu maksudnya nggak terlalu banyak linglung juga nanti di itu kan saat menjalani bisnis, atau nggak banyak ada tekanan, itu kan pasti ada ya gitu. Saya nyaranin kalian buat praktek meditasi aja. Wah, itu yang untuk menenangkan pikiran, Menenangkan menenangkan pikiran, hati ya. gitu. Karena seorang pengusaha tuh nggak gampang loh. Nggak gampang, nggak. Banyak tantangannya, kemudian banyak saingannya. Banyak saingannya. Gimana tuh tentang saingan, gimana tuh? Boleh tahu dong kita gimana cara menghadapi saingan nih? Iya, Gimana? iya. Cara menghadapi saingan itu sih, saingan tuh banyak sih Kak. Cuman kalau cara yang paling bagus buat menghadapi saingan itu bisa dengan kita berinovasi saja. Nah, Kita nggak usah mikirin tentang kompetitor kita. Kita pikirin goals, tujuan kita. Karena orang yang sukses itu mikirin tujuan, bukan kompetitor. Gitu kompetitor loh. itu vitamin aja ya buat Ya, kita vitamin ya. aja. Doping ya buat kita menjadi Iya. lebih semangat ya. Iya gitu aja. Oh, betul. Nah, itu yang keren tuh. Berarti jangan anggap dia sebagai kompetitor kita ya. Gitu. Yang penting kita ya itu ya terus mau berkembang, berinovasi, mengembangkan itu aja. Berarti memang benar-benar Gary untuk olahan ini benar-benar punya apa resep khusus sehingga inovasi-inovasi ke depannya gimana tuh? Inovasi-inovasi ke depannya sih kita saya bakal buat sesuatu yang baru itu pasti. Mungkin dari rasa Mungkin dari rasa atau dari segala macam, dan tujuan saya jelas ingin melebar luaskan martabak Sultan hingga penuh di seluruh dunia. Wah, itu luar biasa. Pokoknya setinggi langit lah kita ingin punya Ya, cita-cita ya. ya. Sekarang khusus di Bali dulu. Ya, di Bali dulu. Setelah di Bali melebar Melebar. keluar Bali. Nah, itu yang Ya, bisa amin, dikenal amin. oleh dunia. Mungkin Ya. pariwisata nanti semakin bagus. Ya, Memperkenalkan lewat para turis-turis yang datang Turis-turis. martabak Sultan. ya, Kemudian mungkin dia akan bawa juga sebagai oleh-oleh. iya, Kan sudah banyak nih makanan-makanan yang kadang-kadang mereka bawa ke Iya, negaranya keluar kan. gitu. Oke, ya semoga itu segala pikiran, segala keinginan bisa tercapai ya. ya. Oke. Nah, rencana kedepannya ini apa, Gary? Rencana kedepannya, apakah akan ada usaha baru lagi, ataukah fokus ke martabak dan terang bulan Sultan nih agar mendunia? Kalau misalnya mau usaha baru sih, itu mau sih Kak, mau juga sih. Juga kan saya pengen juga main di properti atau segala macam gitu. Cuman untuk melaju ke sana ya harus bertahap dulu ya. Mungkin ngumpulin modal dulu dari buka cabang-cabang martabak Sultan ini, baru saya bisa main ke sana. Ya, berarti Gitu loh, Kak. adalah ya cita-cita lain Ada selain di cita-cita. kuliner ya. Waduh, luar biasa. Ini apa, anak muda yang penuh dengan keinginan, penuh dengan cita-cita yang sangat luar biasa. Ya. Semoga bisa menginspirasi anak-anak muda di luar sana. Ya, Ya, sip. Gary. Ya, Kak. Oke, matur suksema nih Gary. Atur suksema. Balinau sudah diundang nih di tempat, di kafe ya, saya sebut kafe Iya, ya. sebenarnya Kafe Dapur Martabak Terang Bulan Sultan. Nah, Ya. di jalan di jalan Budu Taki. Mundu Taki. Budu Taki. Mundu Taki di Gatot Subroto Barat, Denpasar. Jadi yang mau berkunjung ke sini silahkan, rasanya mantap. Kemudian harganya terjangkau banget.
tidak mahal, rasanya mantul banget. Nanti saya pasti akan mencicipi. Usai syuting saya harus mencicipi. Oke, siap Kak. Saya perlihatkan kepada pemirsa Bali Now bagaimana sih rasanya. Kemudian nanti bagaimana sih cara pengolahannya. Boleh ya? Iya, boleh silakan. Oke, nanti kita intip-intip di dapurnya Gary, di dapurnya Martabak Terang Bulan Sultan. Baik pemirsa, semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan inspirasi yang baik bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan Bali Now Talk Show setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Bali TV. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.